Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa Habibi Rabbil Alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitihi tahirin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imam al-khadimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Sebelum masuk hadis nomor 4400 ya, 99. Jadi ketika salawat apa ujungnya itu, mau salawat apa bacanya? Tadi mau nasyid apa awalan itu baca? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Li-nya nggak boleh panjang. Itu nggak ada mat di situ. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadis diriwayatkan di dalam Sahih, tidak disebutkan kitabnya, status hadisnya Sahih. Diriwayatkan dari sahabat Nabi Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribatu yaumin. Apa itu ribat? Apa riba? Berjaga-jaga di perbatasan negara Islam. Yaumin, satu hari. Fi sabilillah, di jalan Allah. Dia jaga perbatasan negara dari gangguan non-muslim. Itu mana fi sabilillah. Bukan hanya sebatas tugas kenegaraan, tapi juga ingin mengamankan ibadah masyarakat muslim di negaranya. Ya'dilu, itu setara, sama, ibadat syahrin, ibadah satu bulan, sama dengan ibadah satu bulan. Au sanatin, atau sama dengan ibadah satu tahun, bergantung kepada keikhlasannya, bergantung kepada bahaya di perbatasan tersebut. Siyamiha wa qiyamiha, puasanya dan sholat malamnya. Siyamiha, puasanya, wa qiyamiha, dan sholat malamnya. Ada satu orang 1 tahun lamanya puasa setiap hari, sholat malam sepanjang malam selama 360 hari. Itu ibadah bisa dikalahkan dalam 1 hari oleh seorang mujahid
oleh seorang pasukan, oleh seorang tentara muslim yang dia menyiapkan dirinya di perbatasan negara Islam, supaya di perbatasan itu tidak menyelinap masuk musuh yang akan menghancurkan Islam. Waman mata, dan siapa saja yang meninggal dunia murabitan, hakadan berjaga-jaga di perbatasan, fi sabilillah, di jalan Allah, a'adahu, maka melindungi akan orang tersebut oleh Allah min adzabil qabri, dari azab kubur. Kalau dia mati, enggak ada dipertanyakan di azab kubur, aman. Wa ujriya lahu, dan dialirkan baginya, ujriya lahu, dialirkan baginya, ajru ribatih, pahala berjaga-jaganya, pahala berjaga-jaganya di perbatasan, maqamatid dunia, selama berdirinya dunia. Berapa pahalanya satu hari? Kita ambil yang paling kecil. Berapa pahalanya satu hari? Sama dengan 1 bulan solat sepanjang malam, puasa sepanjang hari. Kalau sempat dia meninggal, maka pahala itu terus mengalir di dalam kuburnya sampai kiamat, dan dia tidak akan pernah disentuh oleh azab kubur. Jadi ada 2 orang sahabat ditugaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berjaga-jaga di perbatasan. Maka 1 orang dari mereka disuruh tidur, yang 1 orangnya bangun. Nanti kalau dia tiba jamnya, dia bangunkan kawannya, dia tidur, kawannya yang bangun. Maka mengisi kekosongan waktu bangunnya itu, dia isi dengan ibadah solat. Ketika dia solat, dilihat oleh musuh, dipanah, dia lanjutkan solatnya. Dia panah lagi, dia lanjutkan solatnya. Dia panah, dia lanjutkan solatnya. Apa kata beliau? Kalau saya tidak khawatir musuh akan masuk ke dalam negara, maka saya tidak akan batalkan solat saya akan bertahan mati dalam keadaan solat. Tapi kan yang dikhawatirkan adalah takut dia terbunuh dan kawannya tidak terbangun, nanti pertahanan akan dijebol oleh musuh, maka beliau bangunkan kawannya. Maka berdasarkan hadis tersebut, ulama mengistinbat sebuah hukum fikih, orang yang keluar darah semasa solat, darahnya sendiri, itu tidak batal solat. Sedang solat, bisulnya meletus, basah badannya dengan darah, enggak batal solat. Ketika solat, darah lukanya keluar, enggak batal solat. Kalau darah sendiri, nanah sendiri, itu tidak membatalkan solat walaupun dalam jumlah yang banyak. Itu yang diambil daripada hadis ribat fisabilillah. Dan juga semangat sahabat untuk mati di perbatasan. Semangat untuk mati di perbatasan, berapa besar pahalanya? 1 hari beliau dalam kubur tetap dapat pahala sampai kiamat. Tidak akan dipertanyakan dari azab kubur. Kira-kira siapa yang bisa menandingi pahala itu? Siapa yang bisa menandingi? Tidak ada siapapun yang bisa menandingi pahala orang yang meninggal di perbatasan. Kalau pada hari ini para angkatan negara Indonesia, Malaysia atau negara mana saja yang ditugaskan oleh negara berjaga-jaga di perbatasan, kalau tujuannya hanya sebatas perintah negara, maka dia tidak dapatkan pahala. Tapi kalau saat yang sama dia selipkan, dia niatkan, bahkan yang terutama sekali adalah mengamankan negara dengan niat fisabilillah, maka dia akan dianggap mati syahid fisabilillah.
Kenapa begitu besar pahala murabitan fisabilillah? Karena dengan orang-orang murabitan fisabilillah, orang dalam negara aman ibadahnya, aman solatnya, aman pendidikan agamanya, berjalan lancar ekonomi di pasar, berjalan transportasi, semuanya kegiatan dunia akhirat itu dalam sebuah negara berjalan lancar asbab 1-2 orang yang berjaga-jaga di perbatasan. Karena dia memberi pengaruh besar kepada masyarakat yang ramai, maka Allah berikan kepadanya pahala yang tidak terhingga. Maka Nabi SAW bersabda, khairukum anfa'ukum, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah yang sangat memberi manfaat bagi manusia yang lain. Maka tanamkan dalam hati antum niat menghafal Al-Quran, niat belajar agama, niat apa saja itu untuk lebih memberi manfaat kepada orang lain, lebih bermanfaat untuk orang lain. Potensi apa saja yang kita punya, kita gunakan untuk lebih bermanfaat bagi orang lain. Karena dengan demikian kita akan menjadi orang-orang pilihan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya terdapat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, juga terdapat dalam Sahih Muslim. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat agung Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an. Status hadis menurut pakar yaitu sahih. Nabi SAW bersabda, rubba. Rubba ini ada 2 makna. Ada maknanya sangat sedikit, ada maknanya sangat banyak. Kalau di sini ulama menafsirkan sangat banyak. Kemudian cara baca rubba itu ada 16 cara baca. Rubba itu boleh dibaca dengan 16 cara. Boleh rubba, boleh rubba, boleh ribba, boleh rubba. 16 cara baca. Kalau kita nasi, berapa kali cara baca boleh? Kita minta nasu, orang paham enggak? Nasu? Enggak, hanya nasi saja. Nasi jadi nasi bisa. Ini rubba boleh dibaca 16 cara baca. Maknanya adalah sangat banyak. Ash'ath, orang yang berambut kusut. Orang yang berambut kusut. Madfu', ditolak. Bil abwabi, di pintu-pintu. Ditolak di pintu-pintu. Lau aqsama 'ala Allah, jikalau dia bersumpah dengan nama Allah. Lau aqsama 'ala Allah, jikalau dia bersumpah dengan nama Allah. La abarrah, sungguh Allah akan memperturutkannya. Sungguh Allah akan mengikuti keinginannya. Siapa orang yang dimaksudkan? Siapa orang yang dimaksudkan? Para wali-waliullah. Kalau dia mohon kepada Allah, Allah langsungkan tunaikan kehendaknya. Tapi karena orang enggak kenal dia, penampilan yang kumal, yang tidak punya posisi di tengah masyarakat, orang menganggap dia cuma orang rendahan, orang yang tidak memberikan pengaruh apa-apa. Tapi kalau dia bersumpah dengan nama Allah, Allah akan ikutkan kehendaknya. Apa maksud hadis ini diriwayatkan? Ini memberikan peringatan kepada kita untuk tidak menilai orang lain dari penampilan luar. Untuk tidak menilai orang lain dari penampilan luarnya. Kalau kita nilai orang lain dari penampilan luar, jangan-jangan yang kita nilai rendah itu adalah aulia, waliyun min aulia illah, salah satu dari wali-wali Allah, yang kalau dia tengadahkan tangannya di hadapan Allah, Allah akan tunaikan kehendaknya. Yang bisa saja
ketika kita pulang di akhirat kelak, justru kita mengemis kepadanya supaya kita mendapatkan pertolongan dan pembelaan dari dia. Hari ini kita tolak dia di rumah. Hari ini kita tidak izinkan dia masuk. Hari ini kita tidak mau berjumpa. Hari ini kita usir dia. Kenapa orang-orang ini datang? Enggak jelas. Rambut enggak diurus. Pakaian kumal. Ceritanya ke masjid saja. Besok ketika dia mati, bisa saja dia minta tolong sama orang yang dia usir di rumah ketika di dunia itu. Pak, tolong saya Pak, bantu saya syafaatnya. Bisa saja hal itu terjadi. Maka Nabi SAW sabdakan, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di hati. Maka kita tidak bisa menilai ketakwaan seseorang dari penampilannya. Maka Nabi ingatkan dalam hadis sahih, banyak di antara wali-waliullah yang berambut kusut, berpenampilan kumal, yang tidak dihiraukan di mana-mana. Kalau dia bersumpah dengan nama Allah, Allah akan perturutkan kehendaknya. Khair, kalau begitu tidak usah komen dengan orang lain. Tidak usah berkomentar tentang orang lain. Cukup berkomentar tentang diri sendiri. Ulama tasawuf katakan, cukup bagi kamu untuk melihat kekurangan orang lain dengan melihat kekurangan diri sendiri. Kita lihat kekurangan kita, ternyata kekurangan itu ada pada diri orang lain. Itu sebagai pengingat bagi kita untuk melihat kekurangan diri sendiri. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda dengan makna yang sama. Hadis sahih riwayat Imam Hakim, riwayat dalam kitab Hilyatil Auliya dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis sahih. Nabi SAW bersabda, rubba as'as. Apa artinya? Betapa banyak orang-orang yang berambut kusut, albar, yang berdebu, dhi timraini, yang memiliki dua pakaian lusuh, yang memiliki dua pakaian lusuh. Kenapa dikatakan dua? Padahal kita kan banyak punya pakaian, tapi yang nampak dari diri seseorang itu hanya dua pakaian. Antum pakai celana dan baju, antum pakai gamis, satu lagi selendang. Nah, dua pakaian. Kalau pakai sorban nampak satu lagi tiga. Nah, kalau dia pakai koko dan sarung, dua pakaian. Maka disebut dua pakaian, karena dominan manusia itu kalau kita tatap dari luarnya, itu nampak dua pakaian saja. Dia memiliki dua pakaian yang lusuh. Tak kapan dia beli baju itu? Baju zaman kapan dia masih pakai? Tanbu anhu a'yunun nas. Tambu maknanya adalah tarji'u taghuddu anin nazar, menarik pandangan serta memejamkan mata. Itu maknanya panjang. Menarik pandangan serta memejamkan mata. Apa makna itu? Tarik pandangan dan pejamkan mata. Kita lihat dia. Mau lihat? Tarik, pejamkan mata. Apa bahasa kitanya? Enggak ada bahasa ringkasnya? Enggak ada bahasa ringkasnya? Tulis panjang itu. A'yunun nas, oleh mata-mata manusia. Mengelaklah bahasanya. Mengelak, ya, mengelak atau berkedip, memejamkan darinya oleh mata-mata manusia.
Artinya orang enggak mau lihat, bosan lihatnya. Ketika mau lihat itu cepat-cepat ingin mengalihkan pandangan dan enggak mau lihat lagi. Itu memandang jijik atau memandang hina. Tetapi lau aqsama 'ala Allah la abarrah, kalau dia bersumpah dengan nama Allah, sungguh Allah akan mengikuti keinginannya. Hadis yang sama di bawahnya, rubba dzitimraini, betapa banyak orang yang memiliki dua pakaian lusuh. Rubba dzitimraini, betapa banyak orang memiliki dua pakaian lusuh. Dilihat sendalnya, satu kanan, satu kiri, lain warnanya. Lain warnanya. Bukan warna saja yang lain, ukurannya juga lain. Mana nih orang? Nah, salat dia di depan kita, Masya Allah, kita angkat badan, lihat di baju dia kayak gorden. Tu tarik, naik lagi ke atas. Tarik ke bawah, naik ke atas. Lihat leher baju, Masya Allah, ada jimat di situ. Tak bisa dibaca lagi. La ilaha illallah, la haula wala quwata, subhanallah, alhamdulillah, berdempet tulisan Arab di situ. Itu maksud zimtimrain. Kalau kita pandang itu bagaimana perasaan? Enak melihat? Siapa itu? Nah, memalingkan pandangan itu disebut dengan tanbu. La yu'bahu lahu, tidak dipedulikan baginya. Tidak dipedulikan baginya. Kalaupun dia jelas-jelas ngomong sama orang lain, orang itu pura-pura enggak dengar. Walaupun nampak kedatangannya seolah-olah tidak terlihat. Walaupun dia ngomong kepada seorang tertentu, kepada seseorang, seorang itu kayak enggak dengar. Begitu dia tidak dipedulikan. Tapi lau aqsama 'ala Allah, kalau dia bersumpah dengan nama Allah, la abarrahu, sungguh Allah akan mengikutkan keinginannya. Kalau sekiranya di dunia keinginannya diikutkan oleh Allah, bagaimana keinginannya di akhirat? Tapi orang itu memang tidak punya keinginan dengan dunia. Bukan dia tidak punya dunia, bukan Allah tidak kabulkan doanya, karena memang dia tidak punya keinginan untuk dunia. Ketika seseorang yang diliputi dalam kesedihan, meninggal orang yang sangat dia cintai, 3 hari dia enggak mandi, kira-kira terperhatikan badannya? Terawat ke badannya? Orang dalam kesedihan terawat ke badannya? Tidak terawat. Pedulikah dengan badannya terhadap pandang orang lain? Enggak peduli. Nah, itulah hakikat orang tersebut. Dia terlalu tertarik hatinya untuk mencintai Allah. Mempikiran dia cuma Allah dan Rasul saja. Dia nampak orang lain, dia pikirkan Allah dan Rasul. Dia mandi pun kepikir Allah dan Rasul, sehingga ada sabun di telinga. Dia pakai baju, teringat Allah dan Rasul, sehingga enggak perhatikan ni baju dah digosok atau belum, ni dah dicuci kemarin atau sudah seminggu belum dicuci. Ini bukan level santri. Kalau santri enggak boleh, enggak ada yang wali di antara antum. Jangan nanti antum buat pula baju hitam di belakang, kusut, lalu mengatakan saya wali. Itu pemalas. Nah, itu bukan wali itu. Ini bagi orang-orang tertentu. Masa sekelas antum ada wali itu kan enggak mungkin. Sangat enggak mungkin kan? Hadis berikutnya riwayat Sunan Ibnu Majah dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis bulan Ramadan, rubba shaimin, betapa banyak dari orang yang puasa, laisa lahu min siyami, tidak ada yang dia dapatkan baginya, tidak ada yang dia dapatkan baginya min siyamihi, dari puasanya, illal ju',
kecuali hanya lapar. Wa rubba qaimin, betapa banyak orang yang sholat malam, laisa lahu, tidak ada yang didapatkan baginya, min qiyamih, dari sholat malamnya, illa sahar, kecuali mengantuk. Sahar itu arti dasarnya begadang. Begadang itu melahirkan mengantuk. Itu menurut ilmu sastra masuk kategori majaz mursal. Zukiral musabbab iradatis sabab. Ya. Disebutkan musabbab, maaf, disebutkan sabab, dimaksudkan musabbab. Nah, disebutkan begadang, maksudnya mengantuk. Jadi yang dia raih daripada sholat malam hanya ngantuk sedang capek saja, pahala nggak ada. Yang dia raih dari puasanya kecuali hanya lapar. Tidak ada yang didapatkan dari ibadah puasanya kecuali hanya lapar. Kenapa dia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya? Karena dia tidak pernah berpikir tentang puasa itu. Nggak pernah berpikir tentang puasa. Apakah pernah berpikir di antara kita puasa yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan sunnah atau belum? Ketika makan sahur pernah berpikir ini sesuai dengan anjuran Nabi atau tidak? Ketika berbuka puasa pernahkah kita berpikir ini sudah sesuai dengan standar syariat atau belum? Ketika salat tarawih ini sesuai dengan standar atau belum? Ketika keseharian di bulan Ramadan apakah sudah sesuai dengan syariat atau belum? Enggak pernah kepikiran sama sekali. Kalau hal itu tidak pernah kepikiran, berarti puasa yang dia lakukan hanya sesuai dengan cara dia. Puasa yang dilakukan sesuai dengan keinginannya. Padahal itu kan ibadah. Ibadah tidak bisa dengan keinginan kita. Ibadah harus sesuaikan dengan keinginan Allah dan Rasul. Berarti sebelum puasa Ramadan besok, gunakan waktu seminggu misalnya, 15 hari misalnya, kita fokus membaca hadis, membaca kitab, membaca arahan sunnah, apa saja tuntutan agama kepada muslim selama di bulan Ramadan. Nah, ketika itu baru mendapatkan puasa hasilnya yang maksimal. Lalu kenapa kita tidak bisa buka usaha asalan sesuai dengan keinginan kita? Jalankan saja mobil sesuai dengan keinginan kita. Kenapa mesti buku panduan? Bahkan tuh handphone sekalipun dia lihat buku panduannya. Buat aja cara masing-masing. Beli elektronik bikin dengan cara masing-masing. Kenapa pakai buku panduan? Kenapa untuk perkara dunia kita mesti ikut buku panduan? Kenapa merasa rugi kalau tidak ikut buku panduan? Kenapa merasa khawatir kalau rusak kalau tidak ikut buku panduan? Lalu kenapa dalam hal-hal ibadah tidak ada perasaan seperti itu? Saya puasa tidak ikut buku panduan, rusak atau enggak ya? Saya puasa tidak ikut arahan, diterima atau enggak ya? Melamar surat lamaran pekerjaan, apa yang dikhawatirkan? Lihat, baca bagaimana cara membuat surat lamaran. Kenapa buat aja cara masing-masing? Ambil kertas koran, tulis surat lamaran, bungkus dalam daun pisang, nah, masukkan surat lamaran itu sesuai dengan cara sendiri. Tapi ternyata dalam soal dunia orang tidak begitu. Dia pelajari baik-baik surat lamaran ini bagaimana yang betul, kertasnya kertas yang bagaimana, amplopnya amplop yang mana. Begitu dia serius untuk membuat surat lamaran dengan harapan diterima dalam pekerjaan, tapi tidak begitu serius dalam hal ibadah supaya diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena agama yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan standar, tidak kepikiran untuk melakukan sesuai dengan standar, akhirnya Nabi sabdakan, banyak orang yang puasa yang cuma dapat lapar doang. Tidak ada keberkahan dalam puasanya, tidak ada peningkatan dalam puasanya. InsyaAllah sebentar lagi kita masuk di bulan Ramadan. Tekadkan, tanamkan niat dan hati untuk menjalankan puasa Ramadan tahun ini sesuai dengan aturan Rasul SAW.
mulai daripada cara sahur sampai berbukanya dengan apa wasallam, insya Allah kita akan mendapatkan khas sesuatu yang beda dari ibadah puasa yang kita lakukan. Azan insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 4404. Hadis sahih riwayat Imam Tabrani dalam kitab Syarah Kabir, diriwayatkan dari sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis juga terdapat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, terdapat dalam Sahih Imam Hakim, terdapat dalam Sunan Kubra Imam Baihaqi, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis sahih. Hadisnya semana dengan hadis di atas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba qaim." Betapa banyak orang yang salat malam. Hadzuhu, bahagiannya, jatahnya, min qiyamihi, dari salat malamnya adalah sahar, bergadang, kecapean, mengantuk. Hanya itu yang dia dapatkan dari salat malamnya. Wa rubba shaim, betapa banyak dari orang yang puasa, hazzuhu, jatahnya, bahagiannya, min siyamih, dari puasanya adalah ju'u, lapar, wal atasu, dan haus. Hanya lapar dan haus, tidak memberikan pengaruh kepada rohani dan peningkatan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba ta'imin syakir." Betapa banyak dari orang yang makan, ta'im, orang yang makan, syakirin, yang bersyukur, a'zamu ajra, lebih besar pahalanya, a'zamu ajra, lebih besar pahalanya, min sha'imin sabirin, dari orang puasa yang bersabar. Di sini kita pernah dipertanyakan di tengah masyarakat, mana lebih baik orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Maka jawaban Nabi, tidak ada yang bisa dikatakan lebih baik. Tapi ada kala sebahagian dari orang kaya yang bersyukur lebih baik daripada orang miskin yang bersabar. Ada kala juga orang miskin yang bersabar lebih baik daripada orang kaya yang bersyukur. Lihat hadisnya. Itu sebagai jawaban dari pertanyaan mana yang lebih baik, kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar. Di sini Nabi juga Nabi di sini memberikan kelebihan. Cuman sebahagian besar, tidak semuanya. Sebahagian besar daripada orang makan yang bersyukur, itu lebih besar pahalanya dari orang puasa yang sabar. Misalnya bagaimana dalam kehidupan kesantrian, nggak ada puasa Senin Kamis, tapi nggak masbuk. Nah, sabak 2 lembar, manzil cukup, sebeki cukup, tidak mengantuk di kelas. Itu justru lebih baik daripada puasa Senin Kamis, masbuk maghrib, kemudian zuhur mengantuk program, manzil nggak cukup, sore mengantuk, ibadah tidak semangat. Nah, itu mendingan nggak puasa. Dia hadisnya di sini. Orang makan yang bersyukur, dengan dia makan nggak puasa, tapi maksimal dalam program pendidikan, itu lebih baik daripada puasa
tapi tidak optimal dalam program. Kecuali bagi yang dewasa. Nah, bagi yang dewasa bagus puasa. Nah, supaya alimnya selesai. Nah, bagi yang kecil nggak boleh puasa, nggak ada gunanya. Nah, hanya bikin mengantuk, nggak program, bikin lemas, bikin malas, bikin masbuk, bikin tambah pengeluaran. Uang buka, uang sahur. Ada pula uang sahurnya. Udah jelas hari bukanya hari Senin, udah ada jajan di kantin, minta uang buka lagi. Berarti menambah pengeluaran orang tua jadi. Ada yang minta uang buka 15.000. Kali 4 minggu 60.000. Kali Senin Kamis 120.000. Itu nggak boleh puasa. Itu merugikan orang tua puasanya. Nah, mendingan nggak puasa. Nah, hadis 4.405. Orang makan yang bersyukur optimal dalam ibadah, optimal dalam belajar, banyak yang dia bisa hasilkan dengan dia tidak puasa, itu lebih baik daripada dia puasa tapi berkurang dalam segala hal. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Rubba, betapa banyak azkin," itu pohon kurma artinya. Betapa banyak pohon kurma mudallal yang ditundukkan bagi ibni Dahdaha di dalam sorga. Jadi ada satu sahabat Nabi namanya Ibnu Dahdaha. Ketika beliau sudah meninggal dunia, Nabi katakan, betapa banyak pohon kurmanya Ibnu Dahdaha yang ditundukkan dalam sorga. Apa maksud ditundukkan? Ketika kita nanti masuk sorga insya Allah, maka ketika mau petik buah kurma, tinggal ulurkan tangan, dia buahnya turun, memanjang, menunduk, ambil saja, nggak perlu manjat. Terus sekarang kita yang manjat, mesti ditambah lagi penggalannya supaya bisa dapat. Tapi ketika di surga kita ulurkan tangan, dia akan turun. Itu maknanya mudallal. Nabi katakan betapa banyak pohon-pohon kurma yang ditundukkan kepada ibni Dahdaha dalam surga, hadis sahih. Ketika kita baca riwayat hidup beliau, ternyata beliau adalah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal ketika Nabi masih hidup, dan beliau disolatkan langsung oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bersedekah dengan kebun kurmanya dengan 600 batang pohon kurma. Beliau telah infakkan fisabilillah satu kebun kurma dengan 600 batang pohon kurma. Ketika mendengar ayat surah Al-Baqarah ayat 245, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Maaf, Al-Hadid ayat 11. Al-Baqarah ayat 245 dan Al-Hadid ayat 11. Dua ayat itu ada dalam dua ayat dalam Al-Quran. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang menghutangi, siapa yang bersedia memberikan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkatalah Ibnu Dahdaha, ya Rasulullah, istaqradna rabbuna, apakah Tuhan kita minta hutang juga sama kita? Bukankah Allah itu maha kaya? Kenapa juga dia minta hutang kepada kita? Nabi katakan, na'am, iya, Allah minta hutang ke kita. Kata Sayyidina Ibnu Dahdaha, aqradtuhu haitan fihi sittatu mi'ati nakhlah. Aku hutangkan kepada Allah Subhanahu wa taala satu kebun kurma yang berisi 600 batang kurma.
Nah, asbab beliau pertama sekali yang menyahuti ayat tersebut, maka Nabi selalu menyebut-nyebut daripada pahala yang dijanjikan Allah kepada Sayyidina Ibnu Dahdah. Ketika beliau sudah meninggal dunia, Nabi katakan, rubba azkin mudallan li ibni Dahdah fil jannah. Apa yang bisa kita ambil di sini? Yang bisa kita lihat di sini adalah bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terbayang di dalam benak pemikirannya adalah suasana surga. Itu bukan perkara yang wujud dengan sendirinya, tapi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berbicara tentang surga, karena seolah-olah surga itu nyata di pandangan mata sahabat. Tapi pada hari ini, kalau kita tiap hari bicara surga juga, bakalan ada juga yang gila-gila kayak masuk surga begitu. Bakalan ada juga. Bahkan jangankan tiap hari, kadang-kadang 2 jam bicara surga langsung dia kayak mau mendapatkan surga. Syukur-syukur nggak ada yang, kita nggak banyak dengar cerita surga. Kalau semuanya udah dengar cerita surga, semuanya bakalan mau masuk surga. Jadi bukan suatu perkara yang otomatis begitu. Oh, kalau sahabat Nabi surga ada terbayang-bayang di matanya. Bukan hanya dilihat di batas sahabat Nabi terbayang surga di depan matanya, tapi yang perlu kita pahami adalah betapa sering Nabi berbicara tentang surga. Apa kata Sayyidina Rasulullah SAW? Saya mendengar sendal Bilal di surga. Saya masuk surga, ada di sana suatu kemah milik seorang pemuda dari Quraisy. Kemudian ada juga salah satu wanita yang Nabi katakan saya mendengar bunyi sendalnya di surga. Saya melihat Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ja'far itu terbang di surga. Jadi memang Nabi itu bicarakan semuanya. Jadi yang meninggal di kalangan sahabat, mereka nggak sepi, seolah-olah bukan putus hubungan, tapi yang kebayang dalam benak mereka adalah orang-orang yang sudah meninggal di kalangan mereka sudah berada dalam surga. Anak mereka pun mendengar cerita bapaknya sudah di surga. Anaknya juga berniat nyusul bapaknya ke surga. Tapi karena pada hari ini cerita yang ada di benak kita adalah nasihat kepada anak bagaimana hidup di masa tua, hidup di masa tua, hidup di masa tua. Jadi yang ada di benak setiap manusia bagaimana hidup di masa tua. Khair, berarti tinggal ganti pembicaraan. Ketika diganti pembicaraan, maka itulah yang ada dalam pemikiran, dan itulah yang ada dalam angan-angan. Khair. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, rubba abidin jahil. Betapa banyak ahli ibadah yang jahil. Rubba abidin jahilun. Betapa banyak ahli ibadah tapi dia jahil. Wa rubba alimin fajir. Betapa banyak orang yang tahu ilmu agama tapi zalim, tapi curang. Fahzarul juhala. Hati-hatilah kalian dengan orang-orang jahil dari ahli-ahli ibadah, dan hati-hatilah kalian al-fujjar, orang-orang zalim, orang-orang curang dari kalangan ulama. Masya Allah. 2 hal yang terpenting di sini. Ibadah dan ilmu tidak bisa dipisahkan. Ketika ibadah tanpa ilmu masuk kategori abid jahil. Ketika ilmu tanpa amal masuk dalam kategori orang alim yang zalim. Kenapa dikatakan orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya dikatakan zalim? Karena ketika dia berbuat di tengah masyarakat tidak sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW, maka orang memandang itu adalah agama. Nah, begitu tuh caranya tuh. Cara makan begitu tuh kalau di masjid, berdiri. Mana tuh? Kemarin ada ustaz sini makan berdiri.
Jadi seolah-olah makan bedi itu biasa. Kemudian mengajar kitab Quran, tafsir, fikih sambil merokok. Baca hadisnya, baca tafsirnya lalu merokok. Dia ada santrinya, gitu cara mengajar itu, biar nggak mengantuk merokok. Kopi sekaret, rokok sebatang, baca tafsir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asap rokok keluar dari mulutnya. Itu cara belajar. Sehingga akan meniru, akan dilihat, oh begitu ya cara ngajar. Begitulah penampilan seorang kiai dan ulama. Akhirnya apa yang tersebar? Lahir generasi yang merokok sambil mengajar. Lahir generasi yang merokok di masjid. Jadi ketika dihadirkan meja pengajian di hadapan dia, tidak cukup air, tapi asbak juga. Itu yang melakukan soleh. Ketika yang melakukan tersebut bukan orang yang menyandang gelar agama, orang mungkin nggak terlalu peduli kali. Orang nggak menganggap itu sebuah ajaran. Kenapa diikutin? Itu kan orang bukan belajar agama. Tapi apabila hal itu berlaku sama orang yang belajar agama, masyarakat katakan itulah cara yang baik. Itu kan contoh itu. Maka di sana letak kezalimannya. Kalau sampai antum pulang lalu mempraktekkan tidak seperti yang dipelajari, dipraktekkan tidak seperti yang dipelajari, maka orang menganggap itulah cara yang benar. Hanya tersebar kebodohan, tersebar kesesatan di tengah masyarakat, disebut fajir. Apa penyebabnya? Tidak mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Begitu juga ahli ibadah yang tidak mau belajar. Dia nggak mau belajar. Dia merasa dah cukup dengan ibadahnya. Begini ibadah saya dah sempurna. Saya sudah puasa dahar 7 tahun. Siapa yang mampu puasa dahar 7 tahun? Saya sudah puasa 7 tahun. Kagak tahu dia itu Nabi melarang puasa dahar. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anid dahar. Nabi melarang puasa dahar. Puasa sepanjang tahun. Hanya 5 hari dia nggak puasa dalam setahun. Idul Fitri, Idul Adha, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Selebihnya puasa tiap hari. Katanya ada 7 tahun puasa. Ada yang merasa bangga dengan puasa daharnya. Kenapa dia merasa bangga? Karena dia tidak belajar hadis Nabi yang menyatakan Nabi melarang puasa dahar. Nabi mengatakan puasa yang terbaik adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Terbaik, nggak ada lagi yang lebih baik daripada itu. Yaitu puasa sehari, berbuka sehari. Itu udah paling optimal. Nggak ada lagi amalan puasa sunat yang bisa melebihi puasa Nabi Daud alaihissalam. Kalau ada dilakukan tiap hari puasa, berarti sudah melanggar sunnah. Nah, sudah melanggar sunnah. Buru-buru mendapatkan takbiratul ula bersama imam. Karena motivasi siapa yang mendapatkan takbiratul ula bersama imam selama 40 hari, bebas pada sifat munafik, bebas pada azab neraka. Imam belum selesai takbir, dia dah takbir. 40 hari enggak sah solatnya. Bukan 40 hari terbebas pada azab neraka. 40 hari dia terancam dalam neraka. Kenapa? Karena dia takbir sebelum imam selesai. Imam maka Allah, dia Allah. Takbiratul ula bersama imam. Bersama imam katanya. Imam bersama ya bersama imam. Enggak boleh belakangan. Karena dia dengar hadisnya begitu. Yang takbiratul ihram bersama bersama imam kan? Imam takbir, kita takbir. Itu kan bersama. Dia tafsirkan sendiri. Tanya kepada ahli hadis. Tidak ada ulama fikih yang menafsirkan seperti itu. Bersama itu maksudnya setelah imam takbir baru takbir. Kenapa? Karena ada hadis lain yang mengatakan idza kabbara fakabbiru. Apabila imam sudah takbir, lalu kamu takbir. Lalu kamu takbir setelah imam takbir. Tapi karena hanya mengandalkan satu hadis tersebut, lalu dia simpulkan sendiri, orang yang takbiratul ihram bersama dengan imam, dia buatlah takbir bersama dengan imam, akhirnya batal ibadah solatnya. Itu yang disebut dengan abid jahil. Rasa-rasanya sudah sesuai dengan sunnah,
ternyata justru batal. Khair, insyaallah semoga Allah berikan pemahaman kepada kita, bisa mengamalkan setiap ibadah dengan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khair, silakan Bapak-bapak, mungkin ada pertanyaan. Ada mix. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan ini Ustaz tentang puasa 1 tahun tadi. Karena saya juga mendengar beberapa hal baik puasa sampai 7 tahun alias 9 tahun. Nah, adakah hadis yang benar-benar melarang untuk puasa setahun full itu? Selain memang ada hadis yang mengatakan puasa dulu lebih baik. Tapi saya coba puasa dulu dengan kuat, tapi puasa 1 tahun saya. Nah, ini apakah ada benar-benar yang melarang puasa 1 tahun terus? Terima kasih. Terima kasih, jazakumullah khair. Hadis yang terdapat dalam Sunan At-Tirmizi dan Sunan Ibnu Majah, Nasai ada? Nasai ada? Dan Sunan Nasai. Yang kami baru baca Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah dan Sunan Nasai. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an saumid dahri. Nabi melarang dari puasa dahar. Itu hadis ringkasnya. Hadis yang panjang dalam Sahih Bukhari, ketika salah seorang sahabat yang bernama Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta izin pertama untuk mengkhatamkan Al-Quran setiap hari. Nabi katakan tidak boleh, harus sekali dalam 40 hari. Ya Rasulullah, saya mampu lebih dari itu. Nabi katakan sekali dalam 30 hari. Ya Rasulullah, saya punya kemampuan lebih daripada itu. Kata Nabi, sekali dalam 10 hari. Kemudian dia katakan saya lebih mampu daripada itu. Nabi katakan khatamkan sekali dalam 3 hari. Itu batas maksimal. Saya lebih daripada itu, Nabi katakan tidak ada yang paham dengan Al-Quran kalau sampai dia khatamkan lebih daripada, kurang daripada 3 hari. Kemudian tentang puasa, ya Rasulullah, saya mau puasa. Nabi katakan saya mau puasa dahar. Rasulullah katakan jangan, puasalah 3 hari setiap bulan. Saya mampu dari lebih daripada itu. Nabi katakan puasalah setiap Senin dan Kamis. Lalu dia katakan saya mampu lebih daripada itu. Nabi katakan puasalah kamu sehari dan berbukalah sehari. Itulah puasa Daud, sebaik-baik puasa. Nah, dari 2 hadis tersebut ulama menyimpulkan, pertama melarang puasa dahar. Larangan di sini tidak sampai larangan haram. Nah, larangan di sini tidak sampai larangan haram, tapi larangan makruh. Haram kalau sampai terjadi pengurangan terhadap kewajiban, itu haram. Pengurangan terhadap kewajiban, baik ibadah atau kewajiban sesama manusiawi. Tapi apabila dia puasa dahar tidak berkurang kewajibannya, maka ulama katakan hukumnya makruh, tidak haram. Tapi tidak ada fatwa ulama yang menyatakan sampai puasa dahar itu sunnah. Tidak ada fatwa ulama mengatakan puasa dahar itu sunnah berdasarkan 2 hadis tadi. Pertama hadis Sayyidina Abdullah bin Amr bin As yang minta izin puasa kepada Nabi sepanjang tahun. Yang Nabi izinkan hanya puasa Nabi Daud, karena itu sebaik-baik puasa. Yang kedua adalah hadis ringkas yang diriwayatkan dalam 3 kitab Sunan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumid dahar. Tapi mungkin
pengamalan sebagian para ulama kita juga tidak ketepikan dengan sudut pandang yang lain. Misalnya dia puasa dahar mendapatkan sesuatu yang lebih daripada sesuatu yang lebih dari puasa dahar tersebut, itu wallahu alam. Kita juga tidak bisa menyalahkan, tapi secara hadis Rasul, puasa dahar dan fatwa para ulama hukumnya makruh. Hukum dasarnya makruh. Hukum kalau sampai merusak kepada yang lain hukumnya haram, dan tidak ada yang berfatwa sampai tahapan sunnah. Nah, kemudian Imam Abdullah ibni Alawi Haddad katakan, likulli alimin zalal. Bagi setiap orang alim itu ada saja kekurangannya, tetapi kekurangan tersebut tidak menghalang kita untuk mengambil faedah daripada yang lainnya. Jadi jangan pandang, oh saya nggak mau belajar lagi. Kenapa? Dia melanggar sunnah. Nah, saya nggak mau dengar ceramah dia karena nggak pakai jenggot. Karena setiap orang alim pasti ada zalalnya. Tapi kita tidak boleh terhalang dengan zallah, dengan kekurangan tersebut dari mengambil titipan warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khair insyaallah. Ya Rabb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan tentang takbiratul ula tadi Ustaz. Ya. Sampai batas mana? Ada yang mengatakan apakah sampai Al-Fatihah, atau ada yang mengatakan sama-sama berdiri dengan imam, imam berdiri setelah berdiri di belakangnya. Batas takbiratul ula itu gimana? Yang kedua yang saya tanyakan tentang sholat Jumat. Khatib khutbah sudah berapa kali saya ada di suatu tempat Jumat, di khutbah pertama dan khutbah kedua dia tidak pakai salawat, cuma syahadat asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tanpa ada bersalawat itu bagaimana menyikapinya? Apakah kita harus mengganti dengan sholat zuhur atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Ya Rabbi. Nah, kemarin baru kami baca dalam kitab Fathul Mu'in, kapan seseorang dianggap mendapatkan takbiratul ula bersama imam. Menurut satu pendapat yang kuat adalah ketika dia sudah berdiri dalam shaf ketika imam takbiratul ihram. Itu syarat pertama, dia sudah berada di shaf ketika imam takbiratul ihram dan dia langsung menyibukkan diri dengan takbiratul ihram setelah imam selesai takbiratul ihram. Kemudian dimaafkan was-was yang sedikit. Itu pembahasannya, dimaafkan was-was yang sedikit. Kalau telat dikit dia takbiratul ihram dari imam karena was-was, Allahu Akbar, was-was. Dia pengen menyamakan niat di hati dengan lidahnya. Nah, itu dimaafkan. Tapi kalau lama sekali dia was-was, enggak dimaafkan. Itu menurut satu pendapat. Menurut pendapat yang kedua adalah orang yang ketika dia berdiri bisa mendengarkan Al-Fatihah imam. Ketika dia berdiri bersama imam, dia bisa mendengarkan Fatihah imam. Itu menurut pendapat kedua, dia dianggap mendapatkan takbiratul ula bersama imam. Maka orang mendapatkan takbiratul ula bersama imam selama 40 hari, maka ditulis baginya dua kebebasan, bara'atu minan nifaq wa bara'atu minan nar, bebas pada sifat munafik dan bebas daripada azab neraka. Hal inilah yang dirutinkan oleh sebagian masyarakat muslim, yaitu sholat 40 hari. Nah, biasanya tarikat Naqsabandi atau tarikat Syatariyah, mereka buat sholat 40 hari berjamaah di bulan Sya'ban dan akan ditutup tanggal Isya malam takbiran 40 hari. Itu gunanya untuk mendapatkan hal seperti itu. Itu bukan perkara bid'ah.
Itu mungkin dulu sulit mengumpulkan masyarakat untuk berjamaah karena kesulitan hidup di zaman itu. Tapi ulama membuat, ayo kita luangkan masa di bulan Sya'ban, maaf, di akhir Sya'ban, di selama Ramadan, mengumpul di surau, bak kasur, mengumpul di surau, kemudian sholat. Allahumma salli ala Muhammad, as-salatu wassalamu ala Rasulillah, nusalli ala Muhammadin. Pokoknya di kalimat itu enggak boleh diganti. Itu rukun khutbah pertama dan rukun khutbah kedua. Yang ketiga adalah wasiat. Wasiat ini enggak perlu dengan kalimat ittaqullah, enggak perlu. Boleh ittaqullah, boleh yang lain. Yang penting motivasi, semangat beramal, cinta akhirat, kemudian mempersiapkan amal. Itu saja intinya. Ini juga menjadi rukun khutbah pertama dan jadi rukun khutbah kedua. Yang keempat adalah ayat. Ayat ini boleh dipilih, di khutbah pertama diletakkan boleh, di khutbah kedua boleh. Di salah satunya harus ada ayat Quran. Yang kelima adalah doa untuk kaum muslimin, dan ini mesti di khutbah kedua. Dalam hal tersebut ada beberapa rincian yang disyaratkan oleh ulama. Pertama, salawat kepada Nabi Muhammad SAW tidak boleh menggunakan domir. Kadang-kadang ada salawatnya tapi pakai domir. Contoh, Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Itu salawatnya, sallallahu alaihi, enggak boleh pakai hi, harus disebut alan nabi, alar rasul, enggak boleh pakai kata ganti. Itu pembahasan dalam kitab fikih Syafi'iyah. Kemudian antara rukun dengan rukun harus mualat, harus berurutan, maaf, harus beriringan. Tidak boleh ada jedah antara rukun khutbah pertama dan rukun khutbah kedua dan rukun khutbah ketiga. Yang keempat harus dengan bahasa Arab. Tidak boleh dengan bahasa selain bahasa Arab khutbah tersebut, rukun khutbah tersebut. Nah, dalam pembahasan ini dikembangkan oleh para ulama. Ketika kita mendengar khatib naik mimbar, dia baca puji, dia baca selawat, dia baca salam, dia baca wasiat, dia baca ayat. Selepas itu dia berceramah. Ketika dia berceramah, itu kan pakai bahasa Indonesia. Lalu dia duduk dan berdiri kembali, lalu menyampaikan rukun khutbah kedua. Jadi antara khutbah pertama terselangi 15 menit atau 20 menit dengan bahasa Indonesia. Menurut pandangan sebagian ulama Syafi'iyah memahami dari kitab-kitab fikih tersebut, berarti khutbahnya tidak lagi mualat, sudah terselangi jauh. Lalu bagaimana caranya? Maka kita sarankan kepada para khatib, setelah dia naik mimbar, dia bacakan rukun-rukun khutbah, dia sampaikan pengajian, dia sampaikan nasihat dan tausiah. Lalu sebelum duduk ke khutbah kedua, ulanglah 3 rukun dalam khutbah pertama. Sebelum duduk, ringkas, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ittaqullah, kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Baru duduk. Jadi yang setelah ceramah panjang lebar tadi yang kita baca dalam bahasa Arab, itulah rukun khutbah pertama. Lalu kita duduk dan bangkit lagi, langsung rukun khutbah kedua. Kemudian kita iqamah dan langsung sholat. Karena syaratnya adalah harus beriringan rukun khutbah dengan rukun khutbah, khutbah pertama dan khutbah kedua dan sholat. Tapi ketika diselangi oleh rukun khutbah dengan ceramah yang begitu panjang lebar, berarti terputuslah mualatnya. Itu sebabnya sebagian kaum tua dia nggak pakai bahasa Indonesia, langsung pakai bahasa Arab. Itu dasar kitabnya. Tapi kalau kita ikut itu juga, kapan ada pencerahan kepada umat? Mereka hanya hadir Jumat sekali
hadir ke masjid hanya sekali dalam seminggu. Nah, kita manfaatkan waktu kehadiran mereka tersebut untuk perkara-perkara penting dalam agama, tapi tanpa meninggalkan konsep daripada aturan ulama Syafi'iyah. Maka kita ulang rukunnya sebelum duduk, itu cara mensiasatinya. Dan itu juga mengamalkan hadis Nabi yang berbunyi, pakihnya seseorang itu ditandai dengan pendeknya khutbah, panjangnya sholat. Kalau kita pendekkan khutbah, kapan umat mendapatkan pencerahan? Mana yang khutbah yang pendek tadi? Yang selepas ceramah itulah yang khutbah kita. Yang tadi sebelum ceramah itu bukan khutbah, itu adalah tausiah. Tapi karena orang melihat di atas mimbar, ya khutbah juga. Mantap khutbahnya tadi. Itu bukan khutbah, itu ceramah. Yang khutbah mana? Setelah dia ceramah mau duduk itu, ulang lagi rukun pendek. Itulah yang khutbah. Sehingga teramalkan beberapa. Menurut pendapat yang kuat dalam ulama Syafi'iyah teramalkan, hadis Nabi teramalkan, pendek khutbah, panjang solatnya. Kemudian masyarakat terpuaskan keinginannya karena memberikan pencerahan dalam khutbah. Itu saran atau penemuan daripada guru-guru kami, cara menyikapinya supaya seluruh tuntutan itu tertunaikan insyaallah. Tapi apabila kita lihat ada khatib tidak membaca selawat, kita wajib mengingatkannya. Kalau enggak mau diingatkan, kita wajib mengulang solat zuhur. Khair, insyaallah cukup. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.